warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Auliah Sulistiani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi semester 5. Alhamdulillah, pada tanggal 29 September 2021, saya beserta 6 rekan saya telah melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan atau yang sering disebut dengan PLP1. Sebelumnya, pasti ada yang belum tahu kan apa itu PLP1? PLP1 merupakan kegiatan pemagangan yang dilakukan oleh Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah ataupun di madrasah. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa kegiatan yang ada di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai tata tertib yang ada di sekolah, struktur organisasi yang ada di sekolah, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di sekolah. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah sekolah SMA Taman Harapan 2. SMA Taman Harapan 2 terletak di Jalan Bulak Sentul nomor 28, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini telah diresmikan oleh Wakil Wali Kota Bekasi pada tanggal 24 Juni 2007. SMA Taman Harapan 2 ini merupakan salah satu sekolah menengah atas swasta yang terletak di Kota Bekasi. SMA Taman Harapan 2 ini telah terakreditasi. Pada kesempatan kali ini, kami berhasil mewawancarai dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Saliwan Purwoto, SPD, selaku Kepala Sekolah SMA Taman Harapan 2, dan yang kedua ada Ibu Ika Retnasari, SSI, selaku Guru Bidang Studi Biologi di SMA Taman Harapan 2. Saya dan rekan kelompok saya mengajukan pertanyaan dengan tema perbedaan pembelajaran secara tatap muka dan pembelajaran selama daring di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama, pertanyaan kami ajukan kepada kepala sekolah yaitu Bapak Saliwan Purwoto. Apa saja sih Pak hambatan-hambatan dalam menumbuhkan karakter yang sesuai dengan yang diharapkan oleh peserta didik? Hambatan karakter. Ya. Jadi memang kita selama pandemi ini memang sangat sulit untuk menumbuhkan karakter karena kita tidak melaksanakan tatap muka. Kalau tatap muka itu biasanya pembinaannya atau pembinaan karakternya lebih cepat karena bisa langsung dipanggil, diajak bicara dan sebagainya. Kalau ini kan lewat dia kadang-kadang kita berkelahian dengan anak, orang tuanya tersinggung. Ini kan kendala juga, maka kita juga harus hati-hati kepada orang tua itu. Karakteristik umum peserta didik sebelum pandemi COVID-19 dan di masa pandemi COVID-19. Menurut Bapak Saliwan Purwoto, di SMA Taman Harapan 2 ini, peserta didik diberikan pembiasaan berupa tanggung jawab, disiplin, berani, sopan santun, mandiri, peduli, gemar membaca, serta penanaman karakter keislaman. Struktur organisasi yang ada di SMA Taman Harapan 2, yang pertama itu ada yayasan, yang kedua ada kepala sekolah, yang ketiga ada wakil kepala sekolah, lalu di bawahnya ada wakil bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan, wakil bidang sarana dan prasarana, wakil bidang humas. Lalu di bawah wakil bidang ada kepala laboratorium biologi, kepala laboratorium kimia, kepala laboratorium fisika, dan kepala perpustakaan. Di bawah kepala laboratorium ada staf guru, dan di bawah staf guru ada karyawan sekolah, lalu peserta didik. Penyesuaian tata tertib saat sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19. Pada saat sebelum pandemi COVID-19, peraturan dan tata tertib yang ada di SMA Taman Harapan 2 ini diantaranya yaitu pembelajaran dimulai pada pukul 7, jika terlambat, maka peserta didik akan dikenakan sanksi berupa hafalan surat pendek. Lalu, jika
Jika siswa tidak mengikuti kegiatan tadarus, maka sanksinya adalah diberikan teguran dan pembinaan. Sedangkan pada pembelajaran jarak jauh atau daring, peraturan dan tata tertib diterapkan secara fleksibel karena pihak sekolah menyesuaikan situasi dan kondisi peserta didik. Sanksi tetap diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dengan cara memberikan peringatan secara lisan, lalu menghubungi orang tua dan orang tua memenuhi panggilan ke sekolah. Sebelum pandemi COVID-19, upacara diutamakan karena untuk pembinaan dan karakter cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Tetapi pada saat pandemi COVID, upacara tidak dilaksanakan kecuali upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Upacara tersebut juga hanya dihadiri oleh beberapa guru dan murid dengan protokol kesehatan yang ketat, serta upacara dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. Lalu kegiatan lainnya seperti maulid, Isra Mi'raj, dan perpisahan tidak dilaksanakan selama pandemi COVID karena untuk menghindari keramaian dan penularan COVID-19. Teknis kegiatan kurikuler siswa selama pandemi COVID-19 dengan mempersiapkan teknologi informasi yang memadai seperti laptop dan handphone. Kegiatan dilaksanakan seperti biasa, sedangkan pada pembelajaran tatap muka sudah kembali kondusif seperti biasanya. Lalu kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan selama pandemi adalah ekstrakurikuler kesenian dan bahasa, yaitu ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sedangkan pada pembelajaran tatap muka, ekstrakurikuler sudah kondusif dilaksanakan dengan teknis seperti pada biasanya dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Lalu SMA Taman Harapan 2 selalu aktif dalam mengikuti lomba seperti Paskibra, Pencaksilat, Pramuka, serta mengikuti Olimpiade atau O2SN tingkat kota sebelum pandemi. Pembiasaan positif atau kebiasaan positif di SMA Taman Harapan 2 ini diutamakan. Pada saat pembelajaran tatap muka, pembiasaannya yaitu sebelum memulai pembelajaran, maka dilaksanakan tadarus. Pada saat pandemi COVID, tadarus tetap dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi selama pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, ada kegiatan keputrian yang dikhususkan untuk perempuan. Pada saat pembelajaran tatap muka, kegiatan keputrian ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Sedangkan selama pandemi COVID-19, pembiasaan keputrian ini ditiadakan. Selanjutnya ada kegiatan sholat duha berjamaah. Pada pembelajaran tatap muka, diadakan sholat duha berjamaah sebelum jam istirahat pertama. Sedangkan pada saat pembelajaran daring, sholat duha diberikan himbauan untuk tetap dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, wawancara guru bidang studi biologi di SMA Taman Harapan 2. Kondisi Bu, terkait kendala yang ditemui selama pembelajaran daring maupun tatap muka. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan beberapa hambatan. Nah, bagaimana sih Bu solusi yang Ibu berikan terhadap hambatan-hambatan tersebut? Solusi yang sudah selama ini dilakukan. Kalau kendalanya kuota, siswa disarankan untuk ke sekolah. Untuk apa? Dia bisa menggunakan wifi. Di sini ada wifi ini. Itu kalau kendalanya kuota. Yang kedua, itu kalau kendalanya kuota dan jaringan. Kemudian yang kedua, kalau kendalanya biasanya minat belajar yang turun, orang tua dipanggil ke sekolah buat bekerja sama dengan guru bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu solusi yang sudah dilakukan selama ini. Yang pertama, kegiatan pembelajaran secara daring maupun tatap muka yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Di SMA Taman Harapan 2 ini, kegiatan pembelajarannya dilaksanakan secara daring dimulai dari bulan Maret 2020 sampai bulan Agustus 2021. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan pada bulan September 2020
didik masuk, tidak 50% yang masuk, dikarenakan kapasitas sekolah cukup untuk seluruh peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Pada pembelajaran tatap muka, guru menggunakan RPP Kurikulum 2013 revisi. Sedangkan pada pembelajaran jarak jauh atau daring, guru menyiapkan soft copy silabus untuk setiap pertemuan-pertemuan pada pembelajaran. Pada pembelajaran tatap muka, guru menggunakan model pembelajaran contextual learning dan melaksanakan praktikum. Sedangkan pada pembelajaran jarak jauh, model pembelajaran yang telah diterapkan oleh guru tidak berjalan dengan baik, sehingga lebih condong menggunakan metode ceramah dan metode diskusi. Dan penerapan praktikum biologi secara daring yaitu praktikum dilaksanakan di rumah masing-masing. Tekniknya itu peserta didik diberikan lembar kerja siswa, lalu dibuat video, kemudian video tersebut diunggah melalui YouTube masing-masing untuk dinilai. Media pembelajaran yang digunakan saat daring adalah Zoom Meeting, Google Form, PowerPoint, Google Meet, Google Classroom, dan membuat video pembelajaran melalui Bandicam dan aplikasi lainnya untuk pembelajaran. Perbedaan saat melakukan pembelajaran daring yaitu peserta didik tidak terlihat secara langsung karena guru tidak bisa melihat secara langsung situasi dan kondisi peserta didik sehingga pembelajaran kurang kondusif. Proses penilaian selama pembelajaran daring maupun tatap muka yaitu melakukan penilaian secara sikap spiritual atau KI1, sikap sosial atau KI2, nilai pengetahuan atau KI3, nilai keterampilan KI4. Sedangkan penilaian saat daring tetap sama meskipun hanya saja nilai KI4 atau keterampilan masih belum berjalan aktif. Dikarenakan mayoritas peserta didik tidak menyalakan kamera dan kurang merespon guru. Dan ketika praktikum di rumah, guru tidak bisa melihat secara langsung bagaimana mengerjakannya sehingga guru kesulitan untuk melakukan penilaian keterampilan atau KI4. Lalu media yang digunakan selama daring untuk penilaian yaitu menggunakan Google Form, Google Classroom, Quizzes, CBT, dan M-Tryout. Motivasi siswa selama pembelajaran daring maupun tatap muka. Pada saat pembelajaran tatap muka, motivasi yang diberikan berupa gambaran kepada siswa bagaimana masa depan, apa yang harus dilakukan oleh siswa, lalu menceritakan kehidupan universitas dan kehidupan bekerja itu seperti apa, lalu bagaimana cara mendapatkan jurusan yang ingin diraih di masa depan. Sedangkan pada saat pembelajaran daring, motivasinya diberikan dengan cara orang tua dan siswa ditelepon untuk datang ke sekolah dengan diadakan bimbingan komunikasi. Baiklah, sekian pemaparan laporan PLP1 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.